Baik, di sini saya Nia Agustina Farihan, NIM D04219007. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Mbak Ulia. Nah, di sini masih di bab pemecahan masalah. Nah, ini ada pendapat dari Klurik dan Rudnick. Dalam penyelesaian masalah memiliki 5 langkah. Yang pertama, membaca atau mempelajari. Jadi ketika kita ada sebuah masalah, kita perlunya membaca masalah tersebut atau mempelajari. Baik, apa sih masalah tersebut itu bagaimana? Kenapa bisa terjadi masalah seperti ini? Asas-asasnya itu apa? Seperti itu. Lalu, kedua, mengeksplorasi dan merencanakan. Setelah kita paham apa masalah yang terjadi, kenapa dia bisa terjadi, kita perlu mengeksplor sebuah masalah tersebut, kita perlu mengulik lagi tentang masalah tersebut, lalu kita merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya, memilih strategi. Ketika kita ingin menyelesaikan masalah, kita perlu memilih strategi. Karena apa? Ketika strategi yang kita pilih salah, maka masalah yang kita hadapi bisa jadi semakin rumit, tidak akan menemukan titik temu. Jadi kita harus pandai-pandai memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Makanya perlunya kita tahu kenapa masalah itu bisa terjadi, bagaimana masalah itu, dan sebagainya. Nah, kita perlu memilih strategi untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, kita mencari jawaban atau menyelesaikan masalah tersebut. Setelah kita membaca, mempelajari masalah, setelah kita merencanakan bagaimana kita menyelesaikan, setelah kita memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah, maka kita perlu mencari jawaban, atau langkah selanjutnya adalah mencari jawaban dan menyelesaikannya dari strategi yang kita pilih. Kita harus melakukan step by step untuk menyelesaikan masalah, karena perlu proses yang panjang atau pendek untuk menyelesaikan masalah, tergantung masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, mereview dan mengembangkan. Dalam menyelesaikan masalah, tentunya kita akan mengalami beberapa kendala atau masalah juga, beberapa janggalan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Maka kita perlu mereview kendala apa aja sih yang kita alami pas di proses kita menyelesaikan masalah, atau bagaimana masalah itu terjadi lagi. Kita perlu mereview hal tersebut. Untuk apa? Untuk nanti kita jadikan bahan evaluasi ke depannya. Jadi nanti kita bisa mengembangkan cara pola pikir kita untuk menyelesaikan masalah dari review pemecahan masalah kita di masalah ini. Seperti itu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dalam berpikir kreatif. Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif. Yang pertama, kemampuan kognitif, yang kedua, sikap yang terbuka, dan yang ketiga, sikap yang bebas dan otonom dan percaya pada diri sendiri. Nah, kemampuan kognitif ini bagaimana kita bisa melahirkan gagasan-gagasan baru, bagaimana kita bisa melahirkan ide-ide baru yang bisa mendorong kita untuk bisa berpikir kreatif. Nah, di sini kita juga harus bisa berpikir secara kognitif, yaitu kita harus melakukan aktivitas yang di situ terdapat cara untuk mengingat, menganalisis, memahami, menilai, dan menalar, dan sebagainya. Dari situ kita bisa melahirkan gagasan-gagasan baru. Itu adalah faktor yang mempengaruhi bagaimana kita bisa berpikir kreatif. Yang kedua, sikap yang terbuka. Sebagai orang yang kreatif, sebagai orang yang ingin berpikir kreatif, kita harus memiliki sikap yang terbuka. Di sini sikap yang terbuka dimanakan dengan kita bisa menerima stimulus dari luar, kita bisa menerima pendapat dari orang lain, kita bisa menerima suatu hal baru di lingkungan yang kita hadapi, seperti itu. Tapi dalam menerima suatu masukan atau stimulus dari luar, kita perlu adanya untuk memfilter. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ketika kita memiliki sikap yang terbuka, kita juga harus bisa untuk memfilter apa-apa yang terjadi di sekeliling kita, apa-apa yang diberikan orang lain kepada kita. Selanjutnya, sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri. Nah, orang yang ingin berpikir kreatif, maka dia adalah orang yang bebas. Dia akan berpikir dan menampilkan apa yang ada dirinya semaunya dan semampunya. Karena di sini berpikir kreatif itu tergantung diri kita sendiri. Sejauh mana kita ingin kreatif. Dan dia adalah orang, ketika kita ingin berpikir kreatif, kita harus percaya bahwa pada diri kita sendiri, bahwa kita bisa berpikir kreatif, kita adalah orang yang kreatif. Seperti itu. Faktor yang mendorong orang berpikir kreatif adalah dia yang bebas dan tidak terikat oleh konvensi-konvensi apapun atau aturan-aturan yang lain, karena dia bebas mengekspresikan dirinya.
Selanjutnya, ciri-ciri berpikir kreatif. Yang pertama, keterampilan berpikir lancar. Ketika orang tersebut bisa berpikir kreatif, otomatis cara berpikirnya pasti lancar. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan bisa memikirkannya dengan mudah. Dia akan bisa mengatasi segala masalah yang terjadi pada dirinya, baik cepat ataupun lambat waktu yang dia butuhkan, tetapi di sini dia bisa berpikir lancar, bisa berpikir jernih karena dia adalah orang yang kreatif. Selanjutnya, keterampilan berpikir luas atau fleksibel. Orang yang bisa berpikir kreatif adalah orang yang fleksibel. Dia bisa mengatasi segala masalah yang terjadi, yang seperti apa dia bisa mengatasinya dengan santai, dengan fleksibel. Apa yang terjadi tergantung apa yang terjadi. Jadi dia punya 1000 cara untuk menyelesaikannya dan dia orang yang fleksibel. Selanjutnya, keterampilan berpikir orisinal. Nah, orang yang kreatif adalah orang yang menyukai hal-hal baru, orang yang bisa memikirkan sesuatu asli, tidak ingin meniru orang lain atau tidak ingin mengcopy. Mungkin bisa jadi dia hanya melihat, oh ini bagus, maka nanti ketika sampai di dirinya dia akan mengembangkan hal tersebut, tidak akan meniru sama persis dengan orang lain. Maka itu dia punya pola pikir yang orisinal atau asli dari dirinya sendiri. Yang selanjutnya, keterampilan memperinci. Nah, ciri-ciri orang yang berkreatif adalah orang yang bisa memperinci, karena sesuatu hal yang ada pada dirinya itu lahir dari dirinya sendiri, maka dia sanggup untuk memperinci apa-apa yang terjadi. Masalah ini, masalah ini penyebabnya apa? Sesuatu hal ini berawal dari apa? Dia akan rincikan sesuai dengan apa yang ada sesuai dengan masalah yang terjadi atau apa-apa yang terjadi di sekelilingnya. Karena apa? Karena kembali lagi, dia adalah orang yang orisinal, jadi dia mampu, ketika dia bukan orang yang orisinal, maka dia tidak akan mampu untuk memperinci hal-hal yang baru. Selanjutnya, keterampilan menilai. Nah, dia adalah ketika orang berpikir kreatif, dia adalah orang yang bisa menilai, baik itu positif atau negatif, sesuai dengan yang terjadi. Dia mampu mengevaluasi diri sendiri dan mampu mengevaluasi orang lain sesuai fakta yang terjadi. Selanjutnya, memiliki rasa ingin tahu. Nah, ketika orang ingin berpikir kreatif, bisa berpikir kreatif, maka dia akan selalu kepo dengan hal-hal yang baru, dia akan mencoba mencari tahu apa yang terjadi, dan dia ingin tahu segala hal yang terjadi untuk mengembangkan apa yang dia pikirkan. Selanjutnya, bersifat imajinatif. Dia akan selalu berimajinasi bagaimana ketika begini, bagaimana ketika begini. Nah, hal itu bisa mengasah dirinya untuk berpikir kreatif. Maka bersifat imajinatif ini menjadi ciri-ciri orang yang berpikir kreatif, karena memang ketika dia tidak imajinatif, maka untuk berpikir kreatif itu susah. Seperti itu. Selanjutnya, merasa tertantang oleh kemajemukan. Ketika ada banyak hal yang terjadi di sekitarnya, maka dia akan merasa tertantang bagaimana dia bisa mencapai hal tersebut juga, seperti itu. Selanjutnya, memiliki sifat berani mengambil risiko. Orang yang berpikir kreatif, dia mampu memilah dan memilih keputusan mana yang akan diambil. Nah, setiap keputusan itu mengandung beberapa resiko dan banyak sekali resiko yang membuntuti di belakangnya. Nah, maka ketika orang bisa berpikir kreatif, dia akan berani mengambil resiko karena dia yakin setiap keputusan yang diambil akan ada resiko dan dia bisa memilih mana resiko yang besar dan mana resiko yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dia selesaikan. Selanjutnya, memiliki sifat menghargai. Orang yang berpikir kreatif adalah orang yang bisa menghargai pendapat orang lain, karena kembali lagi, dia memiliki sifat yang terbuka. Dia bisa menerima apapun yang terjadi di sekelilingnya. Jadi, dia akan lebih mudah menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan menghargai hal-hal baru yang ada di sekelilingnya, yang sekiranya dia belum pernah mengetahui hal tersebut. Selanjutnya, tips mengasah kreativitas. Nah, hal ini penting teman-teman ketika kita ingin berpikir kreatif, dan seharusnya kita sudah memiliki sifat kreatif, kita perlu mengasahnya. Yang pertama, menciptakan tujuan yang jelas, agar menciptakan ide-ide yang jelas. Nah, ketika kita ingin mengasah kreativitas kita harus fokus pada satu titik, di mana nanti kita punya tujuan yang jelas. Oh, saya akan menuju ke tempat ini. Nah, setelah saya ingin menuju ke tempat ini, maka apa yang harus saya lakukan untuk menuju tempat tersebut? Nah, itu akan melahirkan ide-ide baru. Oh, saya harus lewat sini. Oh, saya harus melewati ini. Nah, itu merupakan ide-ide baru untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Yang kedua, mempelajari kemampuan fundamental yang diperlukan. Kita ketika ingin mencapai sebuah tujuan, kita harus tahu apa yang harus kita bisai untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, setelah kita tahu, kita harus mempelajarinya, karena
kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kita harus selalu mempelajari kemampuan-kemampuan yang perlu kita miliki untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya, fokus pada satu aktivitas kreatif. Nah, ketika kita ingin mengasah kreativitas, kita harus fokus pada satu titik di mana nanti kita harus mencapai hal itu. Karena kita tidak bisa membagi pikiran kita menjadi 2 atau 3, karena ketika kita membagi, oke lah bisa terlaksana, tapi goals tersendiri, tujuan tersebut tidak akan tercapai. Kita hanya bisa menyelesaikan, tujuan ini selesai, tapi tidak ada goals tertentu yang bisa kita capai di sana. Selanjutnya, keluar dari zona nyaman. Ketika kita ingin mengasah kreativitas, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Kita harus berani mencoba hal baru yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya, biarkan pikiran bebas berimajinasi. Nah, ini merupakan ciri-ciri orang yang kreatif, maka kita harus membiarkan pikiran kita bebas untuk berimajinasi. Nah, dari imajinasi tersebut itulah yang mendorong kita untuk bisa berpikir kreatif. Selanjutnya, mencoba hal-hal baru untuk meningkatkan pengalaman. Nah, pengalaman ini adalah hal yang penting, teman-teman, untuk menunjang kehidupan kita, untuk kita bisa kreatif, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih berwarna karena sebuah pengalaman. Maka dari itu kita perlu untuk mencoba hal-hal baru. Meskipun itu terasa berat atau menantang, kita perlu mencobanya. Karena apa? Kita perlu hal itu untuk menambah pengalaman kita, untuk menambah kreativitas kita. Selanjutnya, motivasi non-material. Nah, kita perlu motivasi dari orang-orang terdekat kita. Bukan dalam bentuk material saja, tetapi terkadang hanya sebuah perkataan simpel itu bisa menjadi motivasi besar bagi kita untuk mengasah kreativitas kita. Karena tanpa kita tahu, sebenarnya orang di sekeliling kita adalah motivasi terbesar dalam hidup kita. Karena mereka yang ada di lingkungan kita dan mereka tahu bagaimana kita, seperti apa yang kita mau. Nah, maka hal-hal kecil yang mereka sampaikan itu merupakan sebuah motivasi bagi kita. Selanjutnya, memiliki ketekunan, semangat, kedisiplinan, dan kegigihan dalam melakukan sesuatu. Ya, ketekunan, semangat, disiplin, gigih itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Kembali lagi, ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, kita harus semangat, kita harus disiplin, kita harus bisa memanage waktu kita harus tekun dalam melakukan hal tersebut, supaya apa? Hasil yang kita inginkan itu bisa maksimal. Bukan sekadar kita mendapatkan, tapi kita mendapatkan poin plusnya, itu kita mendapatkannya dengan nilai yang sangat luar biasa. Selanjutnya, percaya bahwa Anda adalah orang yang kreatif. Nah, hal ini perlu ditanamkan di hati kita mulai dari sekarang, bagi yang belum sadar, dan bagi yang sudah sadar mungkin sudah menanamkannya di jauh-jauh hari. Nah, kita harus percaya bahwa diri kita adalah orang yang kreatif. Diri kita mampu untuk menjadi orang yang kreatif. Karena kepercayaan itu nanti akan mendorong kita untuk mencapai satu titik, untuk mendorong kita semangat, untuk menjadikan kita tekun, dan kita bisa keluar dari zona nyaman kita dengan cara kita harus percaya pada diri kita bahwa kita bisa dan kita mampu untuk menjadi orang yang kreatif. Selanjutnya, mengevaluasi ide-ide sendiri secara jujur. Nah, kita tidak boleh secara sombong mengatakan, aduh, pendapatku sudah sempurna ini, tidak ada yang bisa mengalahkan pendapatku, itu salah. Kita harus selalu mengevaluasi, bener nggak ya pendapat saya seperti ini. Ketika kita salah, ya kita harus berani mengevaluasi diri kita sendiri bahwa apa yang kita sampaikan itu salah, seperti itu. Dan kita harus memperbaikinya untuk kehidupan selanjutnya. Selanjutnya, hambatan dalam berpikir kreatif. Yang pertama, kurangnya tujuan dari diri sendiri dan orang lain. Ketika kita tidak memiliki tujuan atau kurang dalam mencari tujuan hidup kita, maka itu menjadi hambatan terbesar dalam berpikir kreatif. Karena tujuan aja kita tidak punya, bagaimana kita bisa berpikir kreatif untuk mencapai tujuan tersebut? Yang kedua, takut gagal. Nah, hal ini mungkin sering dialami oleh teman-teman. Kita takut untuk gagal, kita takut salah, dan lain-lain. Nah, itu harus dihilangkan, teman-teman. Karena itu merupakan hambatan untuk kita bisa berpikir kreatif, untuk kita bisa melakukan hal-hal baru. Gagal itu tidak masalah. Gagal itu awal dari sebuah kesuksesan. Ketika kita sekali gagal, maka akan ada 1000 kebaikan, 1000 kesuksesan yang menanti kita. Yang selanjutnya, takut akan penolakan. Nah, sudah pasti teman-teman di sini takut, nanti ketika aku berpendapat seperti ini diterima nggak ya sama mereka? Jangan-jangan nanti aku ditolak dan lain-lain. Hal itu wajar, teman-teman, tetapi perlu kita hilangkan, karena dari satu penolakan akan membuat kita selalu bersemangat untuk memperbarui apa yang kita sampaikan, untuk memperbarui ide-ide yang kita
sampaikan. Nah, ketika kita memperbarui dan menjadi lebih baik, insya Allah ke depannya pendapat kita atau ide-ide kita akan diterima oleh masyarakat dari awal, dari satu penolakan di awal. Itu akan menjadi pembelajaran besar bagi kita ke depannya. Selanjutnya, jangan mengubah atau beradaptasi dengan situasi. Kita tidak boleh merubah situasi yang ada di dalam suatu tempat ketika hal itu baru bagi kita. Nah, itu adalah dorongan bagi kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan situasi. Ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan situasi yang ada di sana, kita tidak akan bisa berpikir kreatif. Seharusnya hal yang baru itu adalah menjadi pemicu kita untuk berpikir kreatif. Tetapi ketika kita tidak bisa beradaptasi, hal itu akan menjadi hambatan bagi kita untuk berpikir kreatif. Selanjutnya, tidak berpikir proaktif. Nah, proaktif sendiri ini bagaimana sikap kita bisa mengendalikan hidup kita. Tetapi kita harus bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kita tidak selalu bisa, ini aku ya, ini aku. Kita harus bisa menerima dari orang lain gitu. Memang benar ini diri Anda, tetapi Anda juga harus bisa bertanggung jawab dengan diri Anda sendiri, karena Anda tidak hidup sendiri di sini, Anda hidup bersama orang lain. Selanjutnya, terlalu rasional dan tidak improvisasi. Ya, ketika kita terlalu rasional dan tidak memikirkan hal-hal yang lain, itu akan menjadi hambatan kita untuk berpikir kreatif. Dan kita harus bisa improve ketika ada hal yang baru yang di luar rencana yang kita lakukan, kita harus bisa improvisasi dengan cara-cara yang baru juga, karena hal itu akan mendorong kita untuk berpikir kreatif. Tapi ketika kita tidak bisa improvisasi atau kita stagnan dengan rencana yang sudah kita rancang, nah hal itu akan menjadi hambatan bagi kita berpikir kreatif. Kita hanya melulu manut pada rencana yang sudah kita rancang, tapi tidak bisa berpikir hal-hal baru ketika ada masalah, dan kita harus bisa membuka jalan baru. Selanjutnya, hambatan berpikir kreatif dalam buku Conceptual Blockbusting dari James L. Adam. Nah, ini ada beberapa hal hambatan untuk berpikir kreatif. Yang pertama, hambatan perseptual. Yaitu ini halangan yang mencegah kita untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, hambatan ini lebih ke hambatan di awal, di mana kita baru mencari informasi untuk menyelesaikan masalah, belum menyelesaikannya, tapi di sini ada hambatan yang menghalangi kita. Nah, ini juga hambatan. Yang kedua, hambatan emosional. Nah, hambatan emosional ini cenderung berasal dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah ketakutan. Kita takut akan kesalahan, kita takut akan kegagalan. Nah, hal itu akan menghalangi kita untuk mengeluarkan ide-ide baru yang seharusnya itu bisa mendongkrak sebuah hal yang luar biasa seharusnya, tapi karena kita takut, maka ide-ide tersebut hanya terpendam pada diri kita sendiri dan tidak kita sampaikan ke orang lain. Selanjutnya, hambatan kultural atau lingkungan. Nah, lingkungan ini juga bisa menjadi hambatan bagi kita untuk berpikir kreatif. Ketika masyarakat menstagnan kita untuk seperti ini, nah, kita akan berhenti di situ. Nah, ini yang harusnya kita ubah. Kita harus bisa menerima pendapat dari mereka dan kita memfilter, dan kita harus melakukan hal-hal baru sehingga hambatan kultural dan lingkungan ini tidak terjadi pada kita. Kita harus meyakinkan pada mereka bahwa ada hal yang harus kita lanjutkan ke depannya. Selanjutnya, hambatan ekspresi. Nah, ini adalah hambatan yang berasal dari diri kita sendiri juga. Ketika kita gagal dalam mengekspresikan ide-ide kita, menyampaikan ide-ide kita, maka orang lain juga tidak bisa menghargai pendapat kita. Nah, ketika orang lain tidak bisa menghargai kita, maka ide kreatif kita akan mati muda. Dalam artian, kita gagal menarik perhatian dari mereka, maka kita akan merasa, sudahlah, ideku tidak diterima. Padahal sebenarnya bisa diterima, tetapi kesalahan kita dalam menyampaikan atau ekspresi kita dalam menyampaikan ke masyarakat, maka membuat ide-ide kita tidak terima. Nah, hal ini juga tidak boleh kita lakukan. Kita harus bisa membaca situasi sehingga nanti pendapat kita atau ide-ide kita bisa diterima di masyarakat. Selanjutnya, teori tentang berpikir kreatif. Yang pertama, perspektif supranatural. Nah, di sini adalah pandangan tradisional tentang berpikir kreatif. Di perspektif supranatural ini, orang yang kreatif itu dilahirkan, bukan karena sebuah pelatihan. Jadi di teori ini kreatif itu adalah bawaan dari lahir, bukan karena kita dilatih sehingga kita bisa berpikir kreatif. Selanjutnya, perspektif rasionalisme. Ini adalah proses kreatif di mana ini berasal dari
konsekuensi alami dari sebuah hal yang kita lakukan. Jadi dari semua kegiatan yang kita lakukan itu akan menjadi proses untuk kita berpikir kreatif. Jadi dari kegiatan yang kita lakukan di dunia ini akan melengkapi satu sama lain sehingga kita bisa berpikir kreatif dari pengalaman-pengalaman hidup yang kita jalani. Yang selanjutnya perspektif developmental. Ini adalah menghadirkan sebuah pandangan yang menyeluruh tentang bagaimana berpikir kreatif berkembang saat individu tumbuh menjadi dewasa. Nah, perspektif ini mengatakan bahwa berpikir kreatif akan berkembang sejalan dengan bagaimana kita tumbuh menjadi dewasa. Jadi kreativitas itu akan bertambah ketika kita semakin dewasa, seperti itu. Selanjutnya, berpikir kreatif adalah suatu aktivitas mental yang membuat hubungan-hubungan yang kontinu sampai ditemukan kombinasi yang benar atau sampai seseorang tersebut menyerah. Jadi berpikir kreatif ini bagaimana kita bisa menghadirkan hal baru yang terus berlanjut sehingga sampai di titik dimana kita sudah menyerah. Maksudnya dalam hal menyerah ini sudah mentok. Itu adalah ketika kreativitas kita mencapai puncaknya. Nah, dalam berpikir kreatif juga diharuskan untuk melihat sudut pandang baru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Nah, yang saya katakan tadi, jadi kita harus bisa mengembangkan bagaimana kita menyelesaikan masalah. Ketika kita sudah paham masalah tersebut, maka kita bisa improvisasi. Kedepannya kita akan seperti apa? Misalnya, memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk prestasi berat. Nah, ini adalah pola pikir yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa sebuah gagal cukup satu kali itu tidak masalah. Habiskan masa gagalmu di masa muda, maka kesuksesan akan kamu petik di masa tua nantinya. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Amel. Maka saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.